apresiasi juga selamat kepada Kompleks 9 yang sudah berkenan menghadirkan semua. Berharap di sini berkah majelis taklim, ke silaturahim, kemudian berkah apalagi nih, berkah kajian ya kan, apapun kondisinya kita senantiasa semangat menuntut ilmu. Bapak Dr. Kiai Haji Imaduddin Sukamta MA selaku Ketua STAI Sunan Pandanaran. Kemudian yang terhormat pemateri kita Ibu Hajah Fani Rifkoh SPD MPSI, Masya Allah luar biasa. Kemudian yang kami hormati segenap tamu undangan, ada Bapak Hanif Mudofar, Bapak Faki dan juga Bapak Musawir. Kami ucapkan selamat datang di Kompleks 9 Putri. Yang kami hormati Mbak-mbak pengurus Kompleks 9 serta hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul dalam talk show menyongsong tahun baru bahagia, santri sehat mental, sehat hati, dekat dengan ilahi. Beri tepuk tangan untuk tema kita pada malam hari ini. Oke teman-teman, pada malam hari ini kita akan berdiskusi langsung, kita akan berbincang-bincang dengan sosok perempuan yang sangat luar biasa, yang mana itu tidak dari luar Pandanaran, tapi dari Durian Pandanaran. Beliau Ibu Hajah Fani Rifkoh SPD MPSI. Kami persilakan untuk naik ke atas. Ibaratnya panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Deg-degan juga saya, Bu. Baik Ibu, bagaimana kabarnya? Saya sapa dulu semuanya ya. Oke, monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya alhamdulillah baik, bisa sampai sini. Berarti Allah memberikan kesempatan dan kesehatan. Sampai aja ya. Saya juga takut Bu ini semua. Katanya kalau orang psikologi itu bisa membaca dari gerak tubuhnya gitu kan. Takut Bu. Takut nggak? Berarti saya yang sedikit insecure di sini Bu mungkin. Oke, teman-teman sangat luar biasa sekali karena tadi sebenarnya saya sedikit khawatir juga Ibu, karena sehabis maghrib itu kan tiba-tiba hujan deras. Sempat berpikir ini jadi acara atau tidak, tapi Masya Allah luar biasa ketika menginjak waktunya Allah memberikan jalan keluar, Allah berikan jalan untuk Ibu Fani dan juga segenap hadirin sekalian bisa datang dan berkumpul di Kompleks 9 Putri ini. Luar biasa. Tahun baru kita bermanfaat ya teman-teman. Jadi tahun baru kita nggak bakar-bakar, nggak main petasan, tapi justru mencari ilmu. Oh belum? Iya nanti tengah malam. Sekarang masih jam berapa ya? Oke teman-teman, sebelum kita berbincang langsung dengan Ibu Hajah Fani Rifkoh, di sini saya akan membacakan CV dari beliau, di mana sangat luar biasa sekali CV dari beliau, mulai dari pengalaman organisasinya. Waduh, termasuk sosok perempuan independen ya. Beliau pernah menjadi anggota ABKIN sampai sekarang. Masih aktif Ibu? Oke. Kemudian yang kedua, beliau menjadi anggota PGRI sampai sekarang. Kemudian menjadi pengurus MGBK Kabupaten Sleman sampai sekarang juga.
kemudian menjadi bendahara K2M Sleman mulai dari tahun 2008 sampai 2013. Kemudian pernah juga menjadi Ketua 2 K2M Kabupaten Sleman dari tahun 2018 hingga 2023. Dan kemudian pernah menjadi Dewan Pembina Madrasah Yayasan Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, dan itu sampai sekarang. Beri tepuk tangan. Oke, adapun pengalaman kerja beliau pernah menjadi fasilitator nasional untuk Indonesia bagian tengah pada forum pengarus utamaan gender kerjasama Indonesia dan AIBEB 2008. Oh iya, oke. Terus kemudian Fasnas Pegarus Utama Gender Indonesia dan USAID 2008. Oke. Kemudian menjadi, ini mulai dari bawah ya Ibu, menjadi guru di MIN Yogyakarta 1 itu di tahun 2009. Kemudian menjadi guru MTS Sunan Pandanaran dari 1999 sampai 2023. Luar biasa sekali pengabdiannya ya. Kemudian menjadi guru MASPA dari tahun 2007 sampai 2008. Kemudian menjadi kepala MTS Sunan Pandanaran dari 2007 sampai 2023. Menjadi dosen STAI Sunan Pandanaran di tahun 2023 sampai sekarang Ibu. Alhamdulillah. Program studi apa? Oh, di PBA. Masya Allah, luar biasa. Ini mana suaranya anak-anak PBA ini? Saya kira PGM Ibu, karena kan psikologi pendidikan gitu kan. Oke, ternyata PBA. Cukup plot twist sekali. Oke, kemudian beliau juga pernah menjadi Dewan Pembina Madrasah pada Yayasan Sunan Pandanaran 2023. Prestasinya juga tidak kalah luar biasa. Di sini beliau pernah mendapatkan juara pertama Kepala Madrasah Berprestasi tingkat Kabupaten Sleman tahun 2013. Kemudian juara 2 Kepala Madrasah Berprestasi tingkat Provinsi di tahun 2013. Kemudian juara 2 Pendamping Camat Berprestasi tingkat Kabupaten Sleman tahun 2023. Juara pertama Pendampingan Siswa Berprestasi tingkat Kabupaten Sleman tahun 2023. Dan yang terakhir yaitu juara 2 Pendamping Madrasah Berprestasi Kabupaten Sleman tahun 2023. Beri tepuk tangan teman-teman sekalian. Luar biasa sekali. Oke, sudah tidak sabar ya ingin mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh beliau. Mungkin sebelum kita berbincang lebih dalam, ada materi yang ingin disampaikan Ibu? Tadi sebenarnya saya ingin menyiapkan materi dengan dengan PowerPoint, tapi karena saya ingin lebih rileks, jadi mungkin nanti langsung saja tanpa PowerPoint, meskipun saya sebenarnya juga mempersiapkan gitu. Takutnya nanti ini malam tahun baru apa kuliah gitu. Jadinya mungkin langsung saja nanti mungkin ingin saya sampaikan tentang materi hari ini, sebagai bahan kita untuk berdiskusi pada hari ini. Oke, berarti kita langsung diskusi ya Bu pada kesempatan malam hari ini. Iya, mungkin nanti ada yang saya sampaikan sedikit mungkin sebelum diskusi langsung. Oke, monggo Ibu jika ada yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tetap kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati beliau pengasuh, guru saya, beliau Kiai Haji Mu'tasim Billah, Dr. Kiai Haji Mu'tasim Billah SDMPDI, yang Masya Allah luar biasa sekali. Saya menjadi saksi beliau dari saya kecil sampai saya paham tentang seseorang sampai sekarang, Masya Allah luar biasa.
Yang saya hormati pula beliau keluarga besar Pondok Pesantren Sunan Aran, Bapak Musawir yang hadir pada malam hari ini, Bapak Hanif yang hadir pada hari ini, Pak Fakih juga, dan Ibu Hanif, dan juga teman-teman pengurus semuanya. Temanya sebenarnya menarik, tapi saya supaya agak rileks, saya ingin berpantun, boleh? Pantunnya sebenarnya itu aja, tapi menurut saya itu saya karang ketika saya usia kelas 4 SD. Sedikit, tapi ini pantunnya anak kelas 4 ya. Jalan-jalan ke Kaliurang, jangan lupa beli rambutan. Kalau ada cowok tampan dan cewek yang cantik, itu pasti santri pandangan. Anak kelas 4 ya. Sebenarnya tema hari ini, mohon maaf sebelumnya, tema hari ini tuh sebenarnya untuk saya sendiri. Jadi bukan saya kalau disebutkan tadi oleh Pak Hanif bahwa saya punya, mohon maaf, terima kasih sebelumnya, tapi saya itu levelnya belum di situ. Saya itu masih santri, masih belajar. Jadi saya di sini juga belajar beserta dengan teman-teman semuanya. Dan ini talk show ini sebenarnya untuk saya juga. Karena di sini kan mintanya kemarin kan menyongsong tahun baru bahagia, santri sehat mental, sehat hati, dekat dengan Ilahi. Berarti saya juga mengharapkan itu. Kalau kita memulai dari sesuatu, mungkin tadi sampaikan juga oleh Pak Hanif bahwa kita dari yang kita seperti ini, insya Allah akan muncul orang-orang hebat gitu kan. Saya percaya sekali dan saya juga menjadi saksi karena pertama kali dulu saya MTS, saya alumni MTS Pandanaran, Bapak, Ibu dan semua hadirin. Waktu itu kelasnya baru 1-1. Tetapi sekarang MTS Pandanaran bisa seperti itu, MA Pandanaran bisa sebesar itu. Tidak menyangka pada saat itu saya ketika menjadi santri. Dan disitulah muncul orang-orang besar. Dari Bapak Pengasuh di pertemuan di rapat pembinaan terakhir untuk rank 1 Pandanaran, jadi seluruh pemimpin cabang dan juga pembina ketika mendapatkan pembinaan dari pengasuh, itu disampaikan bahwasanya ketika seseorang itu merasa bahwa dia itu adalah sudah cukup, maksudnya dia adalah sudah sukses, sudah cukup, maka itu berarti dia itu tidak ada arti apa-apa. Jadi kalau kita merasa bahwa kita masih biasa, itu justru dia adalah orang-orang yang akan hebat satu masanya nanti. Amin. Dan saya berharap bertemu dengan semua teman-teman di sini, jangan ragu untuk menyapa saya, Bu, saya sedang berjuang ini. Dan saya akan, Masya Allah, hebatnya santri Pandanaran. Kemudian kalau kita berbicara bahwasanya seperti apa sih sebenarnya yang sehat itu secara mental maupun secara fisik gitu ya. Kita pernah dengar nggak kalau dulu mensana in corpore sano? Apa itu artinya ya Mbak ya? Di dalam Tubuh yang sehat. Ada yang mau membantu? Di dalam jiwa yang sehat terdapat, di dalam Tubuh yang sehat. tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat, atau di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Ya. Berarti gimana? Bisa dilepas nggak yang namanya sehat itu sebenarnya? Oh, dia sehat aja secara fisik, atau dia sehat aja secara fisikis. Kalau dari peribahasa itu sebenarnya artinya satu atau dua ya? Dua. Seperti mata uang ya? Ya. Kalau koin itu berarti uang 100, itu berarti uang 100 itu berarti satu uang atau dua uang? Satu ya, koin 100. Atau perlu dibuktikan ya? Seperti satu ya. Kalau ini satu atau dua? Satu. Tapi di sini ada bagian atas dan bagian bawah. Begitu juga dengan kesehatan kalau menurut saya, karena apa?
seseorang itu memang membutuhkan dua itu, mbak-mbak dan mas-mas. Saya itu, mohon maaf ya, kadang-kadang saya itu lebih suka manggil mbak dan kang. Karena apa? Itu yang akan menjadi ciri khas nanti ketika kang-kang atau mbak-mbak ini besok menjadi orang sukses. Saya ketemu, saya gak akan ragu untuk bilang, Kang, sekarang gimana sudah jadi dirjen, tolong Pak dibantu pendengaran. Misalnya dulu santri Padanan ada Kang Waryono gitu kan. Kita lebih asik ngomong Kang Waryono, sekarang sudah jadi dirjen, kan seperti itu ya. Gus Dur gitu kan, tetap dengan sebutannya Cak Imin gitu kan, tetap dengan sebutan-sebutan yang apa namanya, yang lebih mendekat di hati. Jadi kita balik lagi ke laptop, yang namanya sehat itu memang jasmani dengan rohani. Saya dulu ketika masih SD, saya masih berpikir bahwa yang namanya sehat itu ya sudah fisiknya sehat. Bu, saya nggak berangkat sekolah karena saya nggak berangkat sekolah karena sedang sakit. Tapi ketika sakit hati, atau ketika saya lagi kecewa berat, pakai surat izin nggak? Saya izin tidak berangkat sekolah karena saya lagi patah hati kemarin diologi teman saya. Saya izin karena cinta saya ditolak gitu kan. Tapi itu sebenarnya sakit nggak sih kalau di dalam itu sebenarnya? Sakit, hanya orang melihatnya itu di luarnya saja. Baru kalau memang sudah sakit mentalnya itu sudah uncontrolled, misalnya dia sudah jalan-jalan nggak karuan, nggak mandi dan lain sebagainya, baru dibilang sakit. Tapi sebenarnya kita harus tahu bahwa seseorang itu terdiri dari dua, dan itu tidak kalah pentingnya dengan kesehatan yang kelihatan, ya, yang ada di dalam. Nah inilah, kalau usia yang ditengok sekarang, yang kita berhadapan sini, bagaimana untuk usia ini? Usianya sekitar usia berapa Mbak ya kalau ini? 19 sampai 22. 19 sampai 22. Kalau ada yang lebih mungkin? Ada. Tapi rata-rata di kisaran umur. Oke, rata-rata di kisaran umur itu. Jadi kalau menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, yang namanya remaja itu sampai usia 24. Ada yang mengatakan itu remaja akhir. Tetapi beberapa ahli psikolog seperti Erikson, kemudian ada Santrok, itu mengatakan bahwa memang kalau sudah masuk di usia 21, bahkan ada yang mengatakan 18, ya ada 21 sampai 40 berarti sudah masuk dewasa awal. Kalau masuk dewasa awal berarti masih muda ini ya. Kalau Pak Hanif, Bu Hanif berapa Bu? Usia berapa Pak? Belum ada 40 J. Berarti masih seusia loh ya sama mbak-mbak sama kakak. Selama maksudnya di dewasa awal masih 18 sampai 40. Pak Musawir masih 25, saya percaya Pak. Semangat betul-betul, dari masih 25 tahun nih kalau Pak Musawir, semangatnya juga masih 25 tahun. Jadi di usia itu masuk remaja dewasa awal, kalau secara fisik, kan tadi ngomongin jasmani ya, fisik, itu sedang masa keren-kerennya. Sedang masa dimana kondisi fisik itu sebenarnya sedang berada di puncak yang paling top. Jadi dia sebenarnya secara kesehatan masih di puncak tertinggi. Ya. Tetapi kalau kemudian bagaimana kalau secara psikologisnya, ya, secara dalamnya gitu. Karena mau nggak mau kan kita terdiri dari dua ya, rohani dan jasmani gitu lah. Dalamnya gimana ya, mentalnya? Dia berkembangnya di apa saja? Berkembangnya jelas di masalah psikososial, di masalah moral, dan juga di masalah karir. Pengembangan karir ada di tiga itu. Psikososial gimana?
psikososial biasanya kita sudah kepengen punya banyak relasi gitu ya. Di usia ini kan pengen relasi. Relasi banyak,